Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Cornelia Anissa Saputri, Indah Persetyowati, Novi Astiatri Cahyanti, dan Teza Rizky Afrazi akan memaparkan materi mengenai K3 di Laboratorium Patologi Anatomi. Yang akan kita bahas kali ini ada definisi K3, tujuan K3 di Laboratorium Patologi Anatomi, hal-hal yang perlu diperhatikan di Laboratorium Patologi Anatomi, penerapan K3 di Laboratorium Patologi Anatomi, manajemen resiko, peraturan umum Laboratorium Patologi Anatomi, dan penanganan limbah. Pertama, definisi K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu tindakan perlindungan terhadap tenaga kerja dari segala aspek yang berpotensi membahayakan di ruang lingkup laboratorium. K3 juga dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, tujuan K3 di Laboratorium Patologi Anatomi. Tujuan yang pertama, melindungi para pekerja ATLM dan orang lain di laboratorium dari sumber bahaya yang ada. Yang kedua, menjamin proses pelayanan berjalan lancar. Yang ketiga, menjamin setiap peralatan dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang keempat, melindungi teknisi atau ATLM atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi perhatian di Laboratorium Patologi Anatomi. Yang pertama, teknisi sering tidak mengenali bahaya kimia yang ada di lingkungan kerja. Terkadang terdapat teknisi yang lalai dan menganggap zat kimia yang ada di laboratorium tidak berbahaya, padahal zat tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua, formaldehid dan silol adalah bahaya umum di histologi dan patologi laboratorium, sehingga teknisi perlu mengetahui efek kesehatan yang mungkin timbul dari paparan bahan kimia tersebut. Yang ketiga, meskipun silol tidak memiliki persyaratan pengawasan kesehatan, evaluasi kesehatan karyawan yang terpapar silol harus diperhatikan dengan baik. Yang keempat, teknisi laboratorium patologi anatomi yang terpapar formaldehid memerlukan pengawasan kesehatan. Kemudian bahasan yang keempat yaitu penerapan K3 di laboratorium. Penerapan K3 di Laboratorium Patologi Anatomi, yang pertama itu ada pengetahuan tentang K3 dari masing-masing personil laboratorium. Lalu kondisi laboratorium harus kondusif dan sesuai dengan standar minimum untuk bekerja aman di laboratorium. Yang ketiga ada penataan bahan kimia yang menjadi sumber bahaya yang sering muncul. Lalu yang keempat, tersedianya alat pelindung diri atau APD yang lengkap serta jaminan K3 di laboratorium. Lalu kewaspadaan kebakaran, dan yang terakhir ada penanganan limbah B3. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada identifikasi dan evaluasi bahaya. Pada tahap identifikasi awal ini, sertakan sifat bahaya dengan istilahnya, lokasi, dan prosedur yang terkait terhadap penggunaannya. Setiap laboratorium memerlukan evaluasi dalam antisipasi tingkat risiko. Evaluasi ini harus mencakup risiko yang terkait dengan penggunaan, penghilangan atau tumpahan dan penguapan, dan pembuangan secara normal.
Contohnya itu, ketika seorang teknisi menggunakan formalin setiap harinya sebanyak 200 ml selama 30 hari berturut-turut, dapat melebihi kadar berbahayanya ketika Anda melakukan pembuangan secara besar-besaran dengan total volume yang sama namun hanya dilakukan sesaat. Tahapan manajemen risiko yang kedua yaitu perencanaan meminimalkan risiko. Ketika sumber bahaya telah terdaftar dan dievaluasi, putuskan bagaimana cara mengurangi risiko itu. Salah satu gagasan umum untuk pengurangan faktor risiko dari sumber bahaya adalah dengan menggunakan wadah spesimen yang lebih kecil untuk fiksasi, melakukan daur ulang larutan fiksasi yang disaring dengan filter, mengurangi volume dan waktu paparan bahan kimia. Lalu yang ketiga ada terapkan rencana. Prioritaskan perubahan yang dijelaskan dan terukur dalam rencana. Lakukan perubahan yang mudah ditangani dengan segera, jangan menunda risiko yang membawa dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Manajemen risiko yang kedua itu ada jenis bahaya dan sumber bahaya di laboratorium. Jenis bahaya yang biasa terjadi di laboratorium yang pertama itu ada physical hazard. Sumber bahayanya seperti panas, dingin, getaran, radiasi non-penyan, pencahayaan, dan lain-lain. Lalu ada chemical hazard seperti agen iritan, hampir semua bahan kimia seperti fenol. Lalu ada agen alergen, sumber bahayanya formaldehid, agen korosif, sumber bahayanya ethylene oxide dan karbol. Lalu ada agen karsinogenik, sumber bahayanya ethylene oxide, merkuri, kloroform, asam kromat, dioksan, formaldehid, nikel klorida, dan kalium dikromat. Selain itu, sejumlah zat warna yang dikategorikan karsinogenik antara lain auramin O, basic fucin, ponco 2R, dan zat warna apapun yang berasal dari benzidin. Lalu ada agen beracun, sumber bahayanya itu ada metanol, asam kromat, osmium, tetraoxide, dan uranyl nitrat. Lalu ada cyanida dan merkuri. Jenis bahaya lainnya ada biological hazard seperti bakteri, jamur, parasit, dan virus. Lalu ada ergonomik, sumber bahayanya seperti posisi statis, membungkuk, berdiri, duduk. Lalu ada physiological hazard, itu sumber bahayanya kerja shift, crowding, pekerjaan menumpuk, lembur, dan lain-lain. Lalu ada mechanical hazard seperti tertusuk jarum, terbaris pecahan kaca, dan lain-lain. Lalu ada electrical hazard seperti tersengat listrik, hubungan arus pendek, kebakaran, listrik statis. Dan risiko yang ketiga yaitu ada simbol-simbol yang terdapat di laboratorium. Itu yang pertama ada iritan, ada harmful, ada racun atau toksik, ada korosif, ada radioaktif, ada eksplosif, ada flammable atau mudah terbakar, ada oxidizing, ada dangerous for experiment atau berbahaya bagi lingkungan. Nah, simbol-simbol ini yang harus diingat ketika kita berada di laboratorium. Yang keempat, ada label bahan kimia berbahaya menurut National Fire Protection Agency atau NFPA. Ada angka 1 dengan latar merah itu artinya bahaya kebakaran, angka 2 dengan latar kuning artinya bahaya reaktivitas, angka 3 dengan latar biru artinya bahaya kesehatan, dan huruf W dengan latar putih artinya keterangan tambahan. Lalu yang kelima ada label bahan kimia berbahaya menurut Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII. Di sini mereka menyelipkan huruf. Di sini contohnya itu ada E, itu artinya eksplosif. Sini O artinya oxidizing. C artinya korosif. T toksik atau beracun. XI atau iritan. F itu artinya flammable atau mudah terbakar. F plus itu very flammable atau sangat mudah terbakar. T plus atau very toxic itu artinya sangat beracun. Lalu ada XN artinya harmful atau berbahaya. Keenam, Peraturan Umum Laboratorium Patologi Anatomi. Peraturan Umum Laboratorium Patologi Anatomi. Pertama, tempat laboratorium. Tempat
tempat umum harus rapi dan bebas dari penghalang. Bangunan harus bersih, tidak boleh ada cacat struktural di lantai, tangga, dinding, dan atap. Lantai dan tangga harus seragam dan tahan slip. Seharusnya tidak ada pegangan tangan pada sisi tangga. Minimal terdapat 2 pintu akses keluar jika terjadi kebakaran. 2. Fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan seperti rak dan lainnya harus diatur sehingga aman terhadap jatuh dan pergeseran. Harus dijaga dari penumpukan sampah, bahan yang tidak diinginkan, dan benda yang dapat menimbulkan bahaya dan hama seperti tikus dan rayap. Tersedia tempat penyimpanan bahan yang mudah terbakar, B3 dan infusius dengan baik. Tersedia eiwas, wastafel, dan handscrew. 3. Pemanasan dan ventilasi. Ruang harus menghasilkan suhu ruang yang nyaman, memiliki tirai jendela agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ventilasi cukup, minimal terjadi perubahan udara sebanyak 6 kali per jam, terutama di ruang yang memiliki ventilasi mekanis. 4. Sanitasi dan staf fasilitas. Ruangan dalam keadaan bersih, tertib, dan sanitasi baik. Terdapat air minum. Ruangan untuk membersihkan diri dan toilet bagi laki-laki dan perempuan. Tersedia air panas dan dingin, sabun dan handuk. Tersedia ruang ganti untuk laki-laki dan wanita. Tersedia akomodasi atau loker yang digunakan secara individual untuk pakaian bebas. 5. Penerangan. Penerangan umum harus memadai. Pencahayaan lokal harus tersedia di meja kerja atau embedding dan lainnya yang dianggap perlu. Warna lampu harus seimbang setiap titik penerangan. 6. Penyimpanan bahan mudah terbakar. Fasilitas penyimpanan untuk bahan kimia yang mudah terbakar harus dipisahkan dari bangunan utama. Bahan kimia harus diberi label yang jelas sebagai sumber bahaya. Saklar untuk penerangan harus ditutup atau ditempatkan di luar gedung. Dudukan lampu harus disegel untuk melindungi terhadap uap yang dapat menyebabkan kebakaran. Bahan kimia mudah terbakar harus disimpan di wadah yang tepat, berventilasi, terbuat dari bahan tidak mudah terbakar, dan jangan diletakkan pada bagian yang terkena matahari langsung. Jauhkan dari paparan sinar matahari. 7. Bahaya listrik. Semua instalasi listrik yang baru atau perbaikan harus dipelihara sesuai kode pengaman listrik. Kabel interior harus disambungkan dengan ground. Saklar harus dipasang untuk semua sirkuit laboratorium. Semua peralatan listrik harus memiliki pengujian. 8. Pencegahan kebakaran. Harus ada sistem alarm kebakaran, dilengkapi pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia yang dipakai. Semua pintu keluar tidak boleh terhalang atau terkunci ketika sedang dalam kondisi kerja. Sistem deteksi kebakaran harus dalam keadaan baik dan dilakukan pengujian secara teratur. Pintu-pintu darurat harus dalam keadaan baik. Semua pintu keluar harus mengarah ke ruang terbuka. Semua pintu keluar harus ditandai dengan penanda khusus dan dapat berpendar ketika gelap. 9. Alat pelindung diri atau APD. Pakaian pelindung harus didesain sesuai dengan ukuran masing-masing pekerja. Misalnya jas lab, baju, celemek, sarung tangan, dan lain-lain. Harus disediakan kacamata keselamatan atau goggles dan masker pelindung. Harus tersedia tempat pencuci mata, harus ada kamar mandi darurat, respirator harus tersedia, rutin dibersihkan,
didesinfeksi, diperiksa, dan disimpan dalam kondisi bersih dan sanitasi yang terjaga. 10. Peralatan laboratorium. Semua peralatan harus disertifikasi dan aman untuk digunakan. Prosedur harus tersedia untuk dekontaminasi peralatan sebelum digunakan dan dilakukan perawatan. Biosafety Cabinet dan Fumhot harus layak dan diuji secara teratur. Autoclave dan pengatur tekanan harus diperiksa secara teratur. Sentrifus dan rotator harus diperiksa secara teratur. Jarum hipodermik harus digunakan sebagai pengganti pipet. Barang yang retak dan pecah atau terkelupas harus dibuang dan tidak boleh digunakan kembali. Harus ada wadah yang aman untuk pecahan kaca. Plastik harus digunakan sebagai pengganti kaca. Spesimen harus diterima dalam kondisi aman. Spesimen harus dibongkar dengan hati-hati dan memperhatikan kemungkinan kerusakan dan kebocoran. Sarung tangan harus dikenakan untuk membongkar spesimen. Baju kerja harus tetap bersih dan rapi. Desinfektan harus sesuai digunakan secara benar. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada penanganan limbah. Jenis-jenis limbah. Jenis limbah yang pertama itu ada radioaktif. Jenis limbah radioaktif itu adalah bahan yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medik atau riset radionukleida. Limbah ini juga bisa berasal dari tindakan kedokteran nuklir, pemeriksaan radiologi, radioimmunoassay, dan bakteriologis dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas. Selanjutnya, jenis limbah yang sangat infeksius. Limbah ini diduga mengandung bahan patogen, bakteri, virus, parasit, ataupun jamur dalam konsentrasi atau jumlah yang cukup untuk menyebabkan penyakit pada penjamu yang rentan. Selanjutnya, untuk jenis limbah yang infeksius, pada laboratorium patologi anatomi itu biasanya jaringan, organ, bagian tubuh, janin manusia, dan bangkai hewan, darah, serta cairan tubuh, atau subkategori dari limbah infeksius. Selanjutnya, jenis limbah sitotoksik. Jenis limbah sitotoksik itu adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksik selama peracikan, pengangkutan, ataupun tindakan terapi sitotoksik. Penanganan limbah ini memerlukan absorben yang tepat dan bahan pembersihnya harus selalu tersedia dalam ruangan peracikan. Selanjutnya itu jenis limbah kimia dan farmasi. Limbah farmasi mencakup produk farmasi, obat-obatan, vaksin, dan serum yang sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah, dan dibuang dengan tepat. Selanjutnya, proses penanganan limbah. Itu ada 3. Yang pertama, identifikasi jenis limbah. Yang kedua, pemisahan limbah. Lalu yang ketiga adalah pengolahan limbah. Proses penanganan limbah yang pertama yaitu identifikasi jenis limbah. Secara umum, mengetahui terlebih dahulu limbah medis itu dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Sedangkan kategori limbah medis tersebut itu antara lain contohnya itu benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif. Selanjutnya, yang kedua adalah pemisahan limbah. Pemisahan limbah dimulai pada awal limbah dihasilkan, dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Penempatan limbah sesuai dengan jenisnya itu antara lain contohnya limbah infeksius. Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh itu dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Contohnya, limbah infeksius itu ada sampel laboratorium, limbah patologis seperti jaringan, organ, bagian dari tubuh, otopsi, cairan tubuh, produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit, dan lain-lain. Lalu, ada diapers juga dianggap sebagai limbah infeksius. Bila bekas pada pasien infeksi saluran cerna, menstruasi, dan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan lewat darah atau cairan tubuh lainnya.
Selanjutnya untuk limbah yang non-infeksius, itu limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Contohnya sampah rumah tangga, sisa makanan, sampah kantor. Untuk limbah yang benda tajam, limbah yang memiliki permukaan tajam, memasukkannya ke dalam wadah tahan tusuk dan air, contohnya jarum, spuit, ujung infus, benda yang berpermukaan tajam. Selanjutnya itu yang ketiga adalah pengelolaan limbah. Yang pertama untuk limbah infeksius itu dimusnahkannya dengan insinerator. Lalu limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Lalu limbah benda tajam dimusnahkan dengan insinerator. Limbah cair dibuang ke wastafel. Selanjutnya limbah feses, urin, darah dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah. Selanjutnya itu tips pengurangan limbah. Berikut adalah bahan kimia yang biasanya digunakan dalam laboratorium patologi anatomi. Yang pertama, aseton. Dia biasanya penggunaannya untuk pelarut. Tips pengurangan atau penghilangannya itu yang pertama, lakukan pengetesan dengan melarutkan dengan volume serendah mungkin dan diujikan dengan spesimen seminimal mungkin. Lalu pastikan bahwa limbah aseton itu dikelola sebagai limbah kimia berbahaya. Aseton tidak perlu untuk dialiri air terus-menerus. Selanjutnya, kloroform. Penggunaannya biasanya itu adalah untuk pembiusan hewan uji dan pelarut ekstraksi. Untuk tips pengurangan atau penghilangannya itu, yang pertama, gunakan larutan alternatif atau metode alternatif. Lalu, bahan kimia kloroform pastikan masuk ke dalam bahan kimia berbahaya. Pastikan manajemen pembuangan limbahnya. Selanjutnya, formalin dan metanol. Untuk penggunaannya biasanya digunakan untuk larutan fiksasi. Tips pengurangan dan penghilangannya itu, yang pertama, gunakan untuk beberapa pemakaian saja. Lalu, mencari pengganti lain jika bisa. Lalu gunakan wadah yang kecil bagian mulutnya, seperti jerigen untuk penyimpanannya. Gunakan seminimal mungkin jika bisa. Lalu pastikan formalin dan metanol itu masuk ke dalam bahan kimia berbahaya dalam pengolahan limbahnya. Serta cek pihak pengolah atau pihak ketiga dalam pengolahannya. Lalu silol, dia penggunaannya biasanya digunakan untuk pelarut. Tips pengurangan atau penghilangan itu, yang pertama, usahakan cari bahan penggantinya. Lalu gunakan silol berulang-ulang atau kembali dimurnikan. Selanjutnya, pastikan pengolahannya masuk ke dalam limbah berbahaya. Selanjutnya itu tips lainnya untuk pengurangan bahan kimia berbahaya. Yang pertama, larutan pewarna banyak mengandung alkohol sebagai pelarutnya. Beberapa adalah DAB dan bahan karsinogen lainnya. Bahan ini harus diatur penggunaannya dan pembuangan limbahnya, serta harus dikategorikan ke dalam limbah berbahaya. Lalu perhatikan juga bahan kimia berlabel dengan kode tertentu, tempat penyimpanan dan pembuangannya. Selanjutnya, gunakan bahan desinfektan dengan benar dan tepat, karena tidak semua bahan desinfektan itu baik untuk semua kasus. Lalu kurangi bahan-bahan yang menghasilkan aerosol. Kebanyakan bahan yang menghasilkan aerosol mudah terbakar. Gunakan semprotan yang jauh lebih mudah, aman, dan murah. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, dipersilakan untuk mengetikkannya di kolom komentar. Terima kasih.